berani merebut bisnisku. Hari ini kuhancurkan rongsokanmu ini. Wang Qiang, apa yang kau lakukan? Ini mesin baru yang kubeli seharga 50.000. 50.000, 500.000 pun tetap kuhancurkan. Di desa Lijia, akulah yang berkuasa. Hahaha, seluruh desa hanya boleh beli pestisidaku. Siapa yang berani pakai mesin bututmu? Ini namanya monopoli. Kenapa semua orang harus beli obat mahalmu? HMPH, karena aku sudah 10 tahun berbisnis. Orang amatir sepertimu tahu apa soal aturan. Xiao Fei, jangan keras kepala. Cepat minta maaf pada Kak Qiang. Ibu, dia sudah menghancurkan mesinku. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kita tidak berani mencari masalah dengannya. Mengalah sajalah, ya. Ini uang hasil keringatmu bekerja selama 3 tahun. Semuanya hancur, Bu. Uang habis bisa dicari lagi, tapi aku takkan pernah tunduk pada preman. HMPH, keras kepala. Coba kulihat bagaimana caramu cari uang. Kalau kau berani menyemprot ladang, akan kuhancurkan setiap kali kulihat. Ladang di desa ini bukan cuma milikmu. Kau tidak bisa menghentikanku. HMPH, kita lihat saja nanti. Lihat siapa yang berani pakai. Kenapa kau keras kepala sekali? Harus sampai bangkrut baru kau puas. Bu, zaman berubah. Cara lama lambat laun akan tersingkir. Ibu tidak peduli zaman apa. Kita tidak boleh menyinggung penguasa setempat. Pertanian berbasis teknologi adalah masa depan. Dia tak bisa menahannya. Memang masa depan bisa bikin kenyang. Lalu pinjaman 30.000 itu bagaimana membayarnya? Akan kuperbaiki, pasti akan kuperoleh kembali uangnya. Hei, Ibu tidak memintamu jadi kaya. Hanya minta jangan cari masalah lagi. kompromi tidak membawa kedamaian, hanya akan membuatnya semakin ngelunjak. Cepatlah kembali ke kota. Di sini terlalu berbahaya. Meninggalkan pekerjaan di kota, malah pulang untuk bikin malu. Ayah, drone bukan cuma hemat tenaga, tapi juga tingkatkan panen. Mesinnya sudah dihancurkan, pakai apa kau mau berinovasi? 50.000 beli tumpukan rongsokan. Kulihat apa yang bisa kau buat. Motherboard intinya tidak rusak, asal suku cadangnya cukup, aku bisa memperbaikinya. Kalau sudah diperbaiki lalu kenapa? Wang Qiang sudah bicara, siapa yang berani pakai? Sudah jangan bertengkar. Xiao Fei, jual saja sebagai barang bekas. Minimalisir kerugianmu sekarang, tidak akan pernah. Ini harapan bagi modernisasi pertanian. Tak ada seorang pun di desa yang percaya padamu. Kau bahkan tak punya tempat untuk menyimpannya. Halaman rumah kita sempit, tak muat untuk barang pembawa sial ini. Tidak perlu taruh di rumah, aku akan sewa lahan kosong dan bekerja sendiri. Uang beli suku cadang saja tak punya, mau sewa pakai apa? Pasti selalu ada jalan, walau harus tidur di jalanan, aku takkan menyerah. HMPH, terserah kau mau apa. Kalau pinjaman tidak bisa dilunasi, jangan andalkan aku. Aku yang berbuat, aku yang tanggung, aku takkan membebani keluarga. Oh, masih saja memeluk sampah seolah harta karun, kasihan sekali. Uang halal yang kuhasilkan sendiri, jauh lebih mulia dari uang haramu. Memang harga diri bisa dimakan. Tanya saja ayahmu, berani dia mendukungmu. Paman Dahai, anakmu bikin onar nih. Tahun depan harga pupuk naik 2 kali lipat. Qiang, tolong jangan dimasukkan ke hati. Nanti di rumah pasti akan kuhajar dia. Ayah, kenapa harus mengalah? Beli pupuk adalah kebebasan kita. Kebebasan? Di desa Lijia, aturan yang kubuat itulah yang namanya kebebasan. Kita di negara hukum. Kau pikir bisa menutupi langit dengan satu tangan? Hahaha, laporkan saja sana. Lihat siapa yang sempat meladeni gembel sepertimu. Qiang, tenangkan dirimu. Xiao Fei sungguh tahu dia salah. Tolong ampuni dia. Mau aku melepaskannya? Boleh. Suruh dia membungkuk dan minta maaf di depan umum. Mimpi saja, kau yang salah. Kenapa aku yang harus menunduk minta maaf? Tidak mau minta maaf. Kalau begitu, bawa rongsokanmu dan angkat kaki dari desa Lijia. Aku warga desa Lijia. Tak ada yang berhak mengusirku. Kalau begitu, buktikan saja. Selama aku di sini, kau takkan dapat satupun pelanggan. Cepat minta maaf. Ayah, ini bukan sekadar bisnis. Ini kesempatan desa untuk lepas dari kemiskinan. Miskin? Ini namanya membawa berkah bagi desa, mengerti? Dasar kampungan. Semuanya, lihat baik-baik. Kalau hari ini dia berani mulai bekerja, besok aku akan potong pasokan pestisida seluruh desa. Hahaha. Seluruh desa kena imbasnya gara-gara kau, pembawa sial. Mesin bututmu ini masih mau dipakai semprot pestisida tidak? Karena semuanya merasa menyemprot itu tidak baik, maka aku tidak akan menyemprot perlindungan tanaman lagi. Syukurlah, nak, akhirnya kau sadar. Kita berhenti saja. Baguslah kalau kau tahu diri. Besok kembali ke kota dan cari kerja, kau cukup pintar. Ingat, di desa Lijia, naga harus melingkar, harimau harus mendekam. Kalian salah paham,
aku tidak akan pergi. Aku hanya ganti cara kerja. Ganti cara. Trik apa lagi yang mau kau mainkan? Mulai hari ini, aku pakai drone sebar benih, pupuk, dan pantau ladang. Apa, kau belum puas bikin onar? Mau cari masalah sebesar apa lagi? Teknologiku tidak akan berhenti. Cepat atau lambat tanah ini akan dikuasai teknologi. Bocah sialan, kulihat siapa yang berani pakai jasamu. Kita lihat saja nanti. Roda zaman takkan bisa dihentikan oleh orang sepertimu. Otakmu benar-benar sudah tidak waras. Kehidupan baik di kota ditinggalkan untuk cari susah. Ayah, pertanian cerdas adalah masa depan. Aku takkan menyerah. Kau menyinggung Wang Qiang. Siapa di desa ini yang berani pakai mesinmu? Dahai, kau jangan gegabah. Anak kita kan hanya ingin berbisnis. Wang Qiang kemana-mana bilang mesin itu ada radiasinya. Bisa bikin panen gagal total. Itu cuma rumor buatannya. Drone penyemprot itu jelas paling aman dan efisien. Siapa yang percaya padamu? Sekarang tetangga saja menghindar ketemu kita. Xiao Fei, ibu mohon padamu, buang saja rongsokan ini, ya. Bu, aku tak bisa berkompromi dengan preman. Ini batas toleransiku. Kau tidak mau membuangnya, kan? Bawa rongsokanmu dan angkat kaki dari rumah ini. Dahai, kau ini sedang apa? Mau mendesak anak kita sampai mati? Baiklah, aku akan pergi. Saat aku berhasil nanti, kalian akan mengerti. Ayah, ibu, aku akan tentukan jalanku sendiri. Aku takkan menyusahkan kalian. Begitu kau keluar dari pintu ini, lunasi sendiri utangmu. Aku tak mau peduli, tenang saja. Utang 30.000 itu akan kulunasi. Keluarga tidak perlu khawatir. Xiao Fei, jangan pergi. Kau mau pergi kemana? Tempat tinggal saja tidak punya. Ibu, masuklah. Dunia ini luas, pasti ada tempat untukku membangun usaha. Sifatmu terlalu keras kepala. Bagaimana kalau nanti kau kelaparan? Wah, bukankah ini si mahasiswa? Kenapa diusir dari rumah oleh ayah kandung sendiri? Wang Qiang, tak perlu kau menyindir di sini. Minggir, padahal aku berniat baik. Orang sedesa takut pada mesin radiasimu itu. Berhenti pakai kebodohan sebagai alasan. Menyebar rumor itu melanggar hukum. Melanggar hukum, di desa Lijia. Mereka lebih percaya padaku atau orang asing sepertimu. Kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Bertani secara ilmiah adalah jalan keluarnya. Sekarang kau saja tak punya sarang untuk simpan mesinmu. Masih mau bicara soal sains? Biarpun aku harus tidur di jalanan, aku takkan pernah tunduk pada orang sepertimu. Haha, punya nyali juga. Kulihat berapa hari kau bisa bertahan. Semuanya dengar baik-baik. Siapa yang berani menolongnya, berarti bermasalah denganku. Monopoli takkan bertahan lama. Warga desa cepat atau lambat akan melihat sifat aslimu. Mereka cuma tahu cara mengikutiku. Memangnya kau ini siapa? Anak muda, kenapa duduk menghela napas sendirian di sini? Bertengkar dengan keluarga, kakek Chen? Aku tidak apa-apa. Cuma istirahat sebentar memikirkan jalan keluar. Jalan keluar itu harus dicari. Mesin terbangmu itu, menurut kakek sangat bagus. Kakek, semua orang di desa merasa mesin itu ada radiasinya. Anda tidak takut? Ingat waktu zaman kakek menyetir traktor dulu. Mereka juga bilang itu merusak feng shui. Ternyata Anda operator mesin pertanian generasi pertama di desa ini. Pantas saja Anda mengerti hal seperti ini. Saat teknologi baru muncul, selalu ada yang takut. Kuncinya kau sendiri harus tetap tenang. Aku sangat tenang. Selama ada suku cadangnya, mesinnya bisa segera diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kau tetap butuh tempat. Peganglah kunci ini. Kakek, ini kunci apa? Kenapa Anda mau menolongku? Gudang mesin pertanian lama yang terbengkalai di ujung barat desa. Daripada dibiarkan kosong, kupinjamkan padamu. Terima kasih, Kek. Aku tak bisa pakai gratis. Uang sewanya. Nanti kalau aku sudah dapat uang, akan kubayar. Kakekmu dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Anggap saja ini untuk membalas budinya. Wang Qiang bilang, siapa yang menolongku berarti menentangnya. Anda tidak takut menyinggungnya. Kakek ini sudah bau tanah. Masa takut sama bocah ingusan sepertinya? Kerjakan saja urusanmu dengan tenang. Kakek, kebaikan Anda akan selalu kuingat. Aku pasti akan membuktikan keberhasilanku. Anak muda punya semangat juang itu bagus. Asal jangan mengecewakan tanah ini saja. Tenang saja. Aku tidak hanya bekerja sendiri, tapi akan membawa semuanya makmur bersama. Walau agak usang, tapi ruangannya sangat luas, cocok dijadikan studio sementara. Tua bangka itu berani meminjamkan tempat pada bocah ini. Berani melawanku? Ya, besok Zhang Wei pulang ke desa untuk membantuku. Harus secepatnya perbaiki mesin. Mau buktikan keberhasilan? Tidak semudah itu. Takkan kubiarkan kau berjalan mulus. Malam ini kusolder kabelnya. Besok sudah bisa keluar untuk tawarkan jasa. HMPH, keluar cari kerjaan. Kulihat apa kau bisa keluar dari pintu dengan mulus. Berani pakai rumah butut ini. Hari ini kuhancurkan gembokmu.
Siapa yang menggedor pintu di luar? Tengah malam begini, apa sudah tidak ada hukum? Aku di sini adalah hukum. Kau diam saja dengan patuh di dalam situ. Gembok dirusak dan tersangkut, pintunya tak bisa didorong. Wang Qiang, ini kau kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Bukan cuma merusak gembok, aku juga tinggalkan hadiah besar untukmu. Kau cari masalah? Ya, percaya tidak kulaporkan kau ke kota, laporkan saja sana. Tengah malam tidak ada yang lihat. Siapa yang bisa buktikan aku yang melakukannya? Kertas tak bisa membungkus api. Bajingan sepertimu cepat atau lambat akan kena karma. Karma, aku cuma percaya uang. Tulisan merah ini kutinggalkan sebagai jimatmu. Enyah dari desa Lijia, tulisan yang bagus. Nak, besok nikmatilah pelan-pelan. Besok kalau warga desa lihat tulisan ini, kulihat siapa yang masih berani mendekatimu. Nikmatilah rasanya dikucilkan. Kulihat berapa hari kau bisa bertahan. Kak Fei, besok aku bawa alat balik ke desa. Kita siap-siap rombak sedikit. Dawei, pintunya dikunci mati sama si preman. Tidak ada air dan listrik, kau takut. Takut apa? Kode program saja bisa kita tulis ulang. Masa takut pada kesulitan kecil begini? Gudang butut ini bahkan tak punya kipas angin. Panas sekali. Dawei, kau sudah bekerja keras. Kalau kita sudah dapat bayaran pertama, kita pasang AC. Drone pemantau hasil rakitan kita berdua ini, benar-benar bisa hidup, kan? Asal motherboard intinya tidak rusak. Pemantauan dan irigasi presisi pasti takkan masalah. Tapi semua orang sedesa ditakut-takuti Wang Qiang. Siapa yang berani pakai jasa kita? Melihat berarti percaya. Asal bisa tunjukkan hasil, orang-orang alami akan percaya. Pengujian sistem normal. Barang rakitan rongsokan ini benar-benar hidup. Ayo jalan, mumpung tengah hari orang-orang di ladang, ayo tawarkan jasa. Anggap saja kita berjuang habis-habisan. Paling cuma dapat beberapa tatapan sinis. Sudah tanya 5 rumah berturut-turut. Begitu dengar, drone, mereka langsung mengusir kita. Rumor buatan Wang Qiang terlalu kejam. Semua mengira mesin ini akan bakar ladang mereka. Biarpun gratis dan tekor, aku tetap harus membuat proyek percontohan. Walau digratiskan orang juga tidak mau. Saking takutnya kita akan hancurkan ladang mereka. Xiao Fei, kau berdiri jauh-jauh di sini. Akhirnya kakak menemukanmu juga. Kak Guiying, cuaca sepanas ini, ada urusan mendesak apa mencariku? Ladang jagung 3mu milikku sangat kekeringan. Daunnya sampai menggulung. Beberapa hari ini memang terlalu kering. Mesin pompa air tidak berguna. Dataran ladang kakak terlalu tinggi. Airnya tidak bisa naik. Lihat-lihat bibitnya sudah hampir mati kekeringan. Kakak dengar mesinmu itu bisa terbang. Bisa tidak tolong semprotkan air untukku? Kak, Wang Qiang bilang drone bisa merusak tanaman. Kakak tidak takut. Bibitnya hampir mati semua. Mau takut apa? Kakak percaya teknologi mahasiswa sepertimu. Kak, aku pasti bantu bereskan sistem penyemprotan ini. Kakak tenang saja, mesin ini kebetulan baru kuubah jadi sistem penyemprotan. Xiao Fei, kakak tidak pegang banyak uang tunai. Biaya jasanya mahal tidak? Tidak usah bayar. Kakak bersedia jadi ladang percobaan pertama. Aku berterima kasih. Terima kasih. Baguslah. Kalau berhasil selamatkan ladang ini, kakak akan promosikan untukmu. Kak Fei, kesempatan kita akhirnya datang. Ayo kita berangkat kerja ke ladang sekarang. Hari ini harus membuat desa Lijia melihat kekuatan nyata dari teknologi. Kelembapan tanah terlalu rendah. Daun-daun jagungnya sudah layu. Datarannya tinggi. Irigasi tradisional takkan bisa naikkan air. Mulai irigasi penyemprotan presisi. Gunakan aliran air kecil dulu untuk meresap ke akar. Jalur terbang sudah selesai direncanakan, Kak Fei. Drone siap lepas landas kapan saja. Arah angin cocok. Kakak, berdirilah agak menjauh. Pengoperasian akan segera dimulai. Xiao Fei, kalian hati-hati ya. Benda ini kalau terbang suaranya kencang. Lepas landas stabil. Nyalakan penyemprotan variabel. Tutupi area dengan kekeringan parah. Efek pengkabutannya sangat bagus. Tetesan air semuanya jatuh tepat di akar. Astaga, air ini seperti punya mata. Tersiram menyusul tepat di akarnya. Inilah bertani dengan teknologi. Bukan cuma hemat air, tapi juga hidupkan bibit mati. Benar-benar membuka wawasan. Kulihat setelah ini siapa yang berani bilang ini perusak tanaman. Ladang seluas 3mu bisa diselesaikan dalam 20 menit. Saksikan saja pertunjukannya. Tanah ini benar-benar basah tersiram. Xiao Fei, kau benar-benar sangat membantu kakak. Baterainya pas sekali habis. Kak! Besok pagi-pagi sekali datanglah lihat hasilnya. Ayo, pergi ke rumah kakak untuk makan. Akan kubuatkan kalian. Serabi. Tidak usah, Kak. Kami masih harus mengevaluasi data. Kami bawa bekal makanan kering untuk dimakan di sini. Kakak pulang duluan saja. Tunggu kabar baik besok.
Kalian berdua ini bekerja terlalu keras. Kalau begitu besok pagi aku datang lagi. Dawei, maaf, kau ikut aku makan mie instan kering di sini. Kita kan saudara, bicara apa kau ini? Asal bisa sukses, makan tanah pun aku rela. Ladang ini adalah modal kita untuk bangkit. Berhasil atau gagal ditentukan dari ini. Kak Fei, menurutmu daun jagung yang menggulung ini besok benar-benar bisa mekar lagi. Irigasi langsung mencapai sistem akar. Daya serapnya sangat tinggi. Pasti tidak akan ada masalah. Asalkan besok menampakkan hasil. Rumor Wang Qiang akan hancur dengan sendirinya. Dawei, cepat lihat. Bibit jagungnya hidup. Daunnya semuanya sudah membentang. Ajaib sekali. Kemarin kering kerontang, hari ini sehamparan hijau segar. Kita berhasil. Sekarang kita akhirnya membuktikan teknologi ini ke desa. Benar-benar keajaiban. Xiao Fei, dronemu ini sangat ajaib. Kak, aku tidak membohongimu, kan? Efek dari irigasi presisi langsung terlihat. Terima kasih padamu, Kak. Kalau tak ada bantuanmu, panen musim ini pasti hancur total. Lihatlah, Paman Wang sebelah. Semuanya lari ke sini untuk lihat keajaiban ini. Kak Fei, ini adalah iklan berjalan. Kita akhirnya bangkit kembali. Jangan heboh, tunjukkan sikap profesional kita. Bersiap terima pesanan. Semuanya, cepat lihat. Teknologi Xiao Fei menghidupkan kembali semua bibit matiku. Saudara-saudara, inilah kehebatan bertani dengan teknologi. Tidak membakar tanaman. Ladang siapa yang kekeringan? Hari ini kami terbangkan gratis sebagai uji coba. Kakak jamin dengan ladang kakak. Siapa yang tidak pakai, dia sendiri yang rugi. Terima kasih, Kak. Mendengar katamu itu, semuanya jadi lebih yakin. Kak Fei, Paman Wang baru saja kirim pesan. Dia mau 5 ladangnya diberi pupuk. Bagus sekali, ini pesanan resmi pertama kita. Bukan cuma Paman Wang. Di belakang masih ada 3 keluarga yang antre mau konsultasi. Xiao Fei, penderitaan kalian akhirnya membuahkan hasil. Bisnis kalian akan segera laris manis. Percikan api kecil bisa mengobarkan api besar. Ini baru langkah pertama dari pertanian cerdas. Malam ini kita begadang atur sistem pemupukannya, Bi. Sok kita kerja besar-besaran, Wang Qiang. Kau mau memutus jalan hidupku? Kita lihat saja nanti. Kenapa mati listrik? Jangan panik. Mustahil siang hari mati listrik tanpa sebab. Ayo keluar lihat. Tempat ini benar-benar. Wang Qiang, kau berani memotong kabel listrik gudang. Licik sekali, haha, aku memang memotongnya. Kotak meteran listrik ini adalah wilayahku. Haha, tidak ada listrik. Kulihat pakai apa kau isi daya. Bisnismu sudah tamat riwayatnya. Kau ini sengaja melakukan sabotase. Kabel ini sudah tua, aku cuma bantu singkirkan bahaya. Dawei, jangan buang waktu meladeninya. Kita beli generator dan hasilkan listrik sendiri. Beli generator, emangnya dari sakumu bisa keluar berapa perak? Bukan urusanmu. Selama aku ada di sini, pelayananku takkan pernah berhenti. Keras kepala, kulihat trik apa lagi yang bisa dilakukan pesawat bututmu itu. Xiao Fei, gawat. Bibit jagung di ladang 3mu itu hancur semua. Kakak, jangan panik. Bukannya kemarin masih baik-baik saja. Pagi ini waktu aku ke ladang, bibit yang tumbuhnya paling bagus malah rubuh semua. Tidak mungkin, takaran airnya sudah dikontrol ketat. Mutlak tidak akan ada masalah. Wang Qiang, kemana-mana bilang radiasi mesin mulah yang membakar mati tanamannya. Itu jelas-jelas rumor bohong. Ayo, sekarang kita ke ladang dan periksa dengan jelas. Semuanya, lihatlah. Inilah akibatnya pakai drone. Gagal panen total. Qiang, jangan bicara sembarangan. Xiao Fei kami juga niat baik membantu. Niat baik berujung malapetaka. Dia harus beri ganti rugi penuh atas kerugian Kak Guiying. Jangan menghasut orang-orang di sini. Mesinku takkan pernah membakar bibit. Faktanya sudah ada di depan mata. Daunnya menguning dan mati kering, masih berani menyangkal. Kemarin seluruh area ladang diterbangkan drone. Kenapa hanya beberapa batang ini saja yang mati? Akar utamanya putus. Ini jelas-jelas dicabut paksa oleh orang. Kau bicara omong kosong. Siapa yang kurang kerjaan tengah malam cabut bibit jagung? Selain dirimu, siapa lagi yang paling tak ingin melihat hasil bertani dengan teknologi? Xiao Fei, jangan berdebat lagi. Semuanya sedang melihat. Kita bayar ganti rugi saja agar masalah selesai. Bu, ini bukan masalah uang. Ini ada yang sengaja memfitnah. Kita takkan bisa menang melawannya. Kalau diributkan lagi, orang sedesa akan mengusirmu. Ibumu saja sudah menyerah, masih mau mengelak kau. Cepat keluarkan uang ganti rugi, aku tidak salah. Aku takkan berkompromi, pasti akan kutemukan bukti pengerusakannya. Baik, kalau tak bayar, hari ini kuhancurkan gudangmu. Kita lihat saja nanti. Qiang, beraninya kau. Ladang ini milikku. Aku percaya pada teknologi Xiao Fei.
Kakak sudah kerasukan? Ya, mesinnya mencelakaimu, kakak malah membelanya. Kematian bibit ini sangat mencurigakan. Xiao Fei pasti bisa mencari tahu kebenarannya. Tidak tahu diuntung. Kulihat sampai kapan kalian bisa keras kepala. Banyak berbuat jahat pasti akan celaka sendiri. Ekor rubahmu cepat atau lambat akan ketahuan. Kita lihat saja nanti. Orang-orang sudah dihasut olehnya. Kedepannya bagaimana kau bisa bertahan di desa? Ibu jangan takut, orang yang bersih akan terbukti bersih. Kita bicara dengan mengandalkan teknologi mumpuni. Xiao Fei, sisa ladang kakakku serahkan padamu. Kak Fei, apa benar mesin kita rusak dan membakar bibit jagungnya? Mesinnya tidak rusak. Wang Qiang yang tengah malam cabut paksa akarnya untuk memfitnah. Benar-benar kurang ajar. Dia melakukan sabotase, hanya karena takut kita memutus jalan cari uangnya. Lalu bagaimana? Warga desa percaya padanya. Apa tidak ada yang berani pakai jasa kita? Kita serang duluan. Kita jadikan ladang Kak Guiying percontohan panen tinggi secara gratis. Ide bagus, tunggu sampai jagungnya tumbuh subur. Rumor-rumor itu akan hancur dengan sendirinya. Benar. Hal paling mendesak sekarang adalah cepat beli generator. Untuk pulihkan aliran listrik, aku masih punya sisa 500. Kak Fei, kau masih punya uang berapa? Uang tabunganku habis untuk beli mesin. Aku sekarang benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Lalu bagaimana ini? 500 saja bahkan tak cukup beli generator bekas. Jangan panik, aku akan ke pengepul rongsokan di kota cari suku cadang untuk dirakit. Halo, selamat siang, saya Li Fei. Benar, pinjaman bantuan petani itu milik saya. Kak Fei, ada apa? Kenapa tiba-tiba bicara soal pinjaman? Apa? Pinjamannya jatuh tempo besok. Tidak bisa diberi kelonggaran beberapa hari lagi. Telepon penagihan dari bank. Pinjaman 30.000. Besok batas waktu terakhirnya, 30.000. Kumpulkan 500 saja kita tidak bisa. Ini bagaimana dong? Kalau tidak bisa bayar, bukan cuma mesin yang disita. Kita juga akan masuk daftar hitam. Habislah kita, tidak ada listrik, tidak ada uang. Mesin pun takkan bisa kita pertahankan lagi. Kita tak boleh menyerah. Mesin ini adalah nyawa kita. Tidak boleh sampai disita. Kak Fei, bagaimana kalau kita tunduk pada Wang Qiang dan mohon ampun padanya? Tidak bisa, biarpun aku harus jual segalanya. Aku takkan pernah tunduk pada preman itu. Tapi uang 30.000 cari di mana? Masa kita diam saja melihat mesin disita? Pasti selalu ada jalan keluar. Paling banter pergi ke kota cari teman lama untuk pinjam uang. Jangan gegabah, pinjam rentenir itu sama saja minum racun penghilang dahaga. Mutlak tidak boleh, tak ada jalan lain lagi. Lewati rintangan besok, baru kita bisa bertahan hidup. Kau jaga mesinnya baik-baik, aku akan ke kota. Malam ini uangnya harus didapatkan. Buru-buru mau kemana? Pinjaman 30.000 jatuh tempo. Mau pergi melompat ke sungai. Dari mana kau tahu soal pinjaman? Pasti kau yang main belakang. Hahaha, berani melawanku. Akan ku buat kau bangkrut habis-habisan. Kalau besok siang tidak bisa bayar uangnya, tunggu saja mesinmu disita. Kau yang melaporkan dengan niat jahat. Cara kerjamu ini benar-benar sangat licik. Hahaha. Itu namanya taktik. Inilah akibatnya berani melawanku. Menyerah sajalah. Biarpun harus meminjam ke seantero kota, aku tetap takkan pernah tunduk pada orang sepertimu. HMPH, siapa yang berani meminjamimu? Jual saja mesinmu padaku sebagai besi tua, aku beri kau 1.000. Mimpi sana, droneku sama sekali takkan ku jual pada orang sepertimu. Diberi jalan mudah malah pilih yang susah. Besok kulihat bagaimana kau menangis memohon padaku. Pertanian berbasis teknologi adalah tren masa depan. Kau takkan bisa menahan laju zaman. Besok makan saja kau tak bisa, masih mau bicara soal zaman. Siang ini adalah batas waktunya. Kita tidak bisa pinjam uang sepeser pun. Jangan panik. Biarpun disita, biarpun harus jadi buruh, aku pasti akan menebusnya kembali. Wang Qiang pasti sedang menertawakan kita di sana. Kita benar-benar hancur kali ini. Waktunya habis. Penagih utang akan segera datang. Cepat bawa keluar mesinmu. Menari di atas penderitaan orang. Preman sepertimu cepat atau lambat akan kena karma. Aku hanya melihat kalian akan segera tidur di jalanan. Sebelum detik terakhir, belum tahu siapa yang akan menang. Kau jangan terlalu bangga, keras kepala. Seluruh desa menghindarimu, siapa lagi yang akan datang menyelamatkanmu? Dawei, mundur. Jangan terpancing oleh provokasinya. Kita harus tetap rasional. Siapa bilang tidak ada yang menolongnya? Kakek tua ini hari ini bersikeras mau ikut campur. Kakek, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda jangan sampai terseret gara-gara saya. Terseret apa? Ini ada uang 30.000. Cukup untuk melunasi semua pinjaman Xiao Fei. 30.000. Kakek tua tukang rongsokan sepertimu dapat uang tunai sebanyak ini dari mana?
Tidak bisa, Kek. Ini uang pensiun Anda. Saya tak boleh menerimanya. Dulu kakekmu menyelamatkan nyawaku. Uang ini anggap saja untuk balas budi. Kakek, budi baik Anda saya ingat. Uang ini hitung saja saya pinjam dari Anda. Mau berterima kasih padaku. Bantu aku siram 10 mu ladang di ujung barat desa sana. Dataran tinggi ujung barat itu sudah lama kekeringan. Dewa pun takkan bisa selamatkan. Tenaga manusia tak bisa. Tapi irigasi presisi drone pasti bisa. Sombong, kalau kau bisa hidupkan kembali, namaku Wang Qiang akan kutulis terbalik. Buka mata lebar-lebar dan lihat, bagaimana teknologi menghidupkan kembali bibit mati. Nak, kakek percaya padamu. Ayo kita ke ladang dan mulai bekerja sekarang. Bagus, akhirnya dapat pesanan besar. Kita harus membuat mereka membuka mata. Dawei, aktifkan mode mengikuti kontur tangga, fokus penyemprotan ke area akar kekurangan air. Jalur terbang sudah selesai direncanakan. Arah angin normal, siap lepas landas kapan saja. Oke. Mari tunjukkan pada semua kekuatan pertanian cerdas. Lepas landas. Astaga, semprotan kabut airnya bahkan lebih merata daripada hujan. Lihat daun-daun yang menggulung itu. Setelah minum air cukup, semuanya mekar kembali. Aneh, barang rongsokan ini benar-benar bisa basahi ladang kering. Seluruh 10 mu ladang sudah selesai disemprot. Hanya butuh waktu setengah pagi. Hebat sekali. Pekerjaan manusia 3 hari kita bereskan dalam setengah hari. Inilah kekuatan teknologi. Hari ini nama kita akan terkenal di mana-mana. Kerja bagus. Uang jasa 2000 ini hasil kemampuanmu sendiri. Terima kasih, Kek. Ini penghasilan pertama tim kita. Semua orang melihatnya. Hasil menakjubkan ini buat seluruh desa kagum. Hanya kebetulan saja, jangan lupa, mesin bututnya kemarin baru saja membakar bibit. Tutup mulutmu, aku memungut puntung rokok murahanmu di dekat bibit yang mati itu. Jelas-jelas kau yang tengah malam cabut akarnya, sengaja memfitnah. 1 puntung rokok bisa membuktikan apa? Kalian ini asal tuduh tanpa bukti. CCTV memang tidak rekam jelas wajahmu, tapi suara terekam dengan jelas. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Ternyata benar-benar kau yang buat ulah. Aku hampir saja menyalahkan anak kandungku sendiri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Beli obat pertanian dan pupuk untuk seluruh desa tetap harus andalkan aku. Obat mahal yang kau jual sudah bertahun-tahun peras warga. Mulai sekarang takkan beli darimu lagi. Mesinnya murah dan bagus. Kedepannya kita semua cari Xiao Fei saja. Gerombolan tidak tahu diuntung. Kalau nanti memohon padaku untuk beli obat pun, aku takkan menjualnya. Siapa yang peduli? Ada teknologi bantuan pertanian. Tutup saja tokomu secepatnya. Kalian tunggu pembalasanku. Utang ini akan kubalas cepat atau lambat. Kak Fei, lihat si bajingan itu akhirnya lari tunggang langgang. Puas sekali rasanya. Mengalahkannya tidak penting. Memimpin warga desa jadi makmur barulah intinya. Nak, ibu salah. Teknologi tinggimu ini benar-benar membanggakan keluarga kita. Bu, jangan menangis. Masa-masa sulit sudah terlewati. Kedepannya akan semakin baik. Xiao Fei, kerja bagus. Masa depan desa ini mengandalkan anak muda seperti kalian. Kak Fei, cepat lihat. Semua warga desa antre pesan layanan drone di grup chat. Ladang percontohan dampaknya sungguh besar. Pesanan kita benar-benar membludak. 2 mesin sama sekali tak cukup. Kita harus segera rekrut orang untuk perluas tim. Pinjaman sudah lunas. Uang kakek Chen. Begitu selesaikan pesanan ini bisa langsung dikembalikan. Reputasi kita meroket, semua orang percaya. Si preman itu sekarang benar-benar tamat riwayatnya. Hahaha, besok kita kejar kemenangan kita. Mini program pemantauan ladang resmi diluncurkan. Kak Fei. Tim pertanian cerdas kita kali ini pasti akan terkenal seantero kecamatan. Ini baru awal. Masa depan kita akan pimpin seluruh desa jadi kaya dengan teknologi. Wang Qiang pasti tak akan melepaskan kita begitu saja. Kita harus waspada dari siasat liciknya. Kak Fei, pesanannya penuh sampai sebulan. Kita berdua mana sanggup tangani semuanya. Mesin baru sudah datang. Hari ini resmi dibentuk tim layanan pertanian cerdas. Hebat. Sekarang pertanian desa kita akhirnya akan melesat maju. Xiao Fei, minumlah. Jangan sampai kelelahan. Ayah, Anda tidak menganggapku cuma cari susahkan. Tidak marah lagi padaku. Dulu ayah yang buta. Teknologi tinggi ini memang benar bisa hasilkan uang halal. Kalian berdua jangan cuma bicara. Coba daging babi kecap andalan ibu. Ibu, kenapa datang kemari? Hahaha, ibu setiap hari akan masakkan makanan untuk semuanya. Mendukung penuh bisnis anak. Nak, nanti ayah bantu urus pengisian daya mesinnya. Pasti tidak akan menunda pekerjaan. Terima kasih ayah, ibu. Dengan dukungan kalian, aku semakin percaya diri jalankan bisnis ini. Kita sekeluarga bekerja sama dengan sepenuh hati. Kehidupan pasti akan semakin baik.
Kak Fei, mini program ladang kita sudah diluncurkan. Bagus sekali, warga desa pakai ponsel. Sudah bisa lihat kondisi ladangnya kapan saja. Hama dan penyakit terlihat sekilas pandang. Ini semua orang pasti suka. Warga sekalian, tim layanan. Sekarang mencari 3 operator drone. Pasti diajarkan sampai bisa. Tiap bulan dapat gaji pokok. Kerja banyak dapat bonus juga. Anak muda yang mau belajar teknologi datang daftar sekarang. Daftar ke saya. Xiao Fei, aku bawa keponakanku untuk mendaftar. Dia harus bekerja bersamamu. Kakak tenang saja, asalkan kalian mau bekerja keras. Aku akan pimpin kalian mencari uang. Semua orang sudah tersadar. Hanya dengan ikut kalian belajar teknologi tinggi baru bisa ada jalan keluar. Li Fei, dulu aku percaya perkataan Wang Qiang. Maafkan aku, tidak apa-apa, belajarlah teknologi dengan giat. Kita buktikan dengan kemampuan nyata kita. Tenang saja, aku pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Takkan buat malu tim layanan. Kak Fei, seragam kerjanya sudah diantar. Kalau semua memakainya, pasti akan terlihat semangat. Ganti dengan seragam tim. Tim pertanian cerdas kita resmi berangkat. Hari ini kita perlihatkan pada seisi desa. Bagaimana teknologi mengubah pertanian tanah? Perhatikan baik-baik pengaturan parameternya. Harus melakukan sedikit penyesuaian berdasarkan arah angin. Tercatat, presisinya sangat tinggi. Setetes cairan obat pun tidak terbuang sia-sia. Benar. Ini dinamakan pertanian ekologis. Sangat efisien dan bisa lindungi lingkungan. Aplikasi ini sangat bagus. Langsung ada peringatan ladang kekurangan air di ponsel. Kakak begitu lihat notifikasinya, sudah bisa langsung nyalakan sistem irigasi tetesnya. Aku baru saja menekan satu tombol. Ladangnya langsung disirami. Sangat praktis, Xiao Fei. Orang-orang di desa semuanya memuji kalian, kakek. Berkat Anda membantu saya sebelumnya. Melihat ladang dari hari ke hari makin bagus. Hati kakek senang. Ladang ini sudah lama tidak sebagus ini. Kalian sungguh berkemampuan. Kakek, kedepannya akan lebih baik lagi. Bagus sekali, masa-masa sulit generasi tua. Akhirnya sudah terlewati. Drone Xiao Fei benar-benar sangat berguna. Keluargaku tahun ini pasti panen raya. Cih, apanya yang hebat? Paling cuma beli beberapa mesin rongsok, kan? Mau memonopoli sendirian bisnis desa. Kau bermimpi sana. Toko obat pertanian sudah berhari-hari belum buka. Semua bisnis direbut habis olehnya. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa hidup di desa ini? Aku tak bisa diam. Takkan ku biarkan bocah ingusan ini menginjak-injakku. Baterainya sudah terisi penuh semua. Menerbangkan mesin sore ini mutlak tidak akan tertunda. Warga desa sekarang pada puji anak kita. Aku kalau keluar rumah merasa sangat bangga. Tentu saja, pakai teknologi dan ajak orang hasilkan uang, ratusan kali lebih baik dari jadi buruh. Terima kasih, Paman dan Bibi. Dengan bantuan kalian, kami bisa lebih leluasa bekerja, dulu kami yang tidak mengerti. Kedepannya kami pasti akan mendukung penuh kalian. Benar. Siapa yang berani buat onar lagi? Aku, Li Dahai, orang pertama yang takkan terima. Sudah kuhitung. Setelah kurangi biaya pengeluaran, bulan ini untung bersih kita lebih dari 20.000. Luar biasa. Di desa kita, ini sudah termasuk jumlah yang sangat besar. Yang terpenting harganya murah, membuat warga desa benar-benar mendapatkan manfaatnya. Kalau dengan kecepatan ini, kita akan segera bisa ambil alih seluruh bisnis di kecamatan ini. Kerja perlahan tapi pasti. Langkah selanjutnya kita harus buat survei pemetaan ladang yang profesional. Betul, selangkah demi selangkah kembangkan pertanian cerdas kita dengan baik. Qiang, mau pergi kulakan barang ya? Bukan urusanmu. Biarpun tokoku tutup, aku tetap lebih kaya dari kalian. Semua orang sekarang cari Xiao Fei. Siapa lagi yang sudi mempedulikanmu? Li Fei, kau berani putus jalan cari uangku. Kau pikir aku gampang ditindas? Semua orang suka barang murah, selama harganya rendah. Siapa yang peduli soal teknologi tinggimu? Karena kau mau bermain, akan kutemani kau bermain sampai akhir. Kita lihat siapa yang tumbang duluan. Halo, Bos Zhang, aku Wang Qiang. Ada urusan bisnis denganmu. Drone bekas model murah dari pabrikmu itu. Masih ada sisa stok berapa? Kualitas jelek tidak masalah. Yang penting bisa terbang. Asal harganya cukup murah. Aku ambil semua. Oke. Antar 5 mesin ke desa besok. Uangnya ku transfer sekarang. Jangan pedulikan mau ku pakai untuk apa. Aku cuma mau hancurkan pasar. Dan rebut semua bisninku kembali. Uang di desa Lijia ini hanya boleh didapatkan olehku, Wang Qiang, seorang. Li Fei, tunggu sampai mesinku tiba. Akan kutekan harga serendah-rendahnya. Orang-orang miskin itu pasti akan lari mencariku. Kulihat bagaimana kau menangis nanti. Hahaha, pertanian cerdas. Bentar lagi akan kubuat kau jadi bahan tertawaan besar. Semuanya dengarkan, armada Qiang telah dibentuk. Harganya cuma setengah dari harga Li Fei.
benar-benar cuma setengah. Kalau begitu seluruh ladangku kuserahkan padamu untuk disemprot obat. Serahkan saja padaku, kujamin kalian bisa hemat banyak uang. Xiao Fei, karena tempat Qiang lebih murah, aku pakai jasanya saja. Paman, bodi mesinnya murahan, hasil kerjanya tidak ada jaminan, iri ya. Aku memang sengaja pakai harga rendah untuk rebut semua bisnismu. Aku mengandalkan layanan teknologi. Kalau kau pakai mesin murahan menipu orang, pasti akan ketahuan. Kalau bisa hemat uang, orang-orang pasti akan mengikutiku. Siapa yang peduli pada teknologi bututmu? Xiao Fei, maafkan aku ya. Hemat sedikit pun tetap hemat. Aku pergi duluan. Berani melawanku, besok akan kubuat tim layananmu ini tutup total. Keadilan ada di hati masyarakat. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Bocah sialan sepertimu, bisa terjadi kecelakaan apa? Aku lihat kau cuma cemburu aku jadi kaya. Qiang, pesawat ini oleng ke kanan ke kiri. Apa tidak akan jatuh? Tidak apa-apa. Cangkang plastiknya terlalu ringan. Ditiup angin oleng sedikit itu wajar. Kenapa tidak bisa dikendalikan? Cepat terbang kembali. Ya ampun. Mesinnya jatuh ke tambak ikan. Obatnya bocor semua, bukan urusanku. Pasti karena anginnya terlalu kencang tadi dan meniupnya jatuh. Obatnya bocor ke dalam air. Ikan grass carpku mengambang mati semua. Ini adalah satu-satunya sumber penghasilan. Keluarga kami setahun ini, cepat ganti uang ikanku. Ganti apa? Feng Shui tambak ikanmu saja yang tidak bagus. Mulai sekarang aku takkan mau lagi semprot obat di tempat sial ini. Paman, jangan menangis. Aku akan segera hubungi pihak terkait untuk tangani kualitas airnya. Aku seharusnya dengarkan perkataanmu. Gara-gara tergiur harga murah, semua jerih payahku hancur. Si brengsek Wang Qiang itu kabur cepat sekali. Selesai buat kekacauan lepas tangan begitu saja. Dawei, ambil foto sebagai bukti. Mesin murahan ini bahayanya terlalu besar. Kak Fei, kalau dia terus menipu orang begini, cepat atau lambat seluruh warga desa akan jadi korbannya. Xiao Fei, paman salah. Tolong bantu paman tuntut keadilan ya. Tenang saja. Besok diadakan rapat umum. Kita sama-sama ungkap kedoknya. Mau mengungkap kedokku? Boleh saja. Akan kubuat kalian sendiri yang tidak selamat. Li Fei, kita lihat saja nanti. Segera, akan kubuat kau hancur reputasinya. Kak Fei, baterainya sudah penuh. Kerjakan ladang paman Liu sore ini tidak akan masalah. Pasanglah. Semua orang sedang memperhatikan. Harus pastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja, baterai orisinal ini sangat stabil. Pasti tidak akan salah. Kondisi lepas landas baik. Persiapan mulai mode penyemprotan otomatis. Jalur penerbangan sempurna. Tetap saja sistem kita yang paling bisa diandalkan. Ada yang tidak beres, sistem pendorong error. Motor penggerak sama sekali tidak merespons. Gawat, jatuh tepat di atas kepala Bibi Liu, cepat menghindar. Bahaya, Bibi Liu cepat tiarap. Mesinnya hilang kendali dan jatuh. Ya Tuhanku, kenapa bongkahan besi besar ini jatuh ke arah kepalaku? Bibi Liu, Anda tidak apa-apa. Ada yang terluka. Sedikit lagi, nyawa tuaku ini melayang di ladang ini. Terlalu bahaya. Untung saja angin meniupnya agak melenceng. Kalau tidak pasti ada korban jiwa. Semuanya lihat. Mesin Li Fei hampir saja menewaskan Bibi Liu. Kau jangan asal menuduh. Sebelum terbang sudah dicek, mesinnya tidak masalah. Tidak ada masalah tapi bisa jatuh. Inilah buktinya barang cacat membahayakan nyawa. Semuanya harus hati-hati. Bibi, hampir saja dia membunuhmu. Orang seperti ini harus diusir. Xiao Fei, aku begitu mempercayaimu. Kenapa kau membahayakanku dengan mesin rusak? Bibi, percayalah padaku. Ini bukan kecelakaan. Pasti ada yang menyabotase. Kak Fei lihat, kabel listrik baterainya ini dipotong orang. Wang Qiang, tadi malam hanya kau yang berkeliaran di luar gudang mesin pertanian. Bicara omong kosong. Kau sendiri yang beli baterai jelek, lalu mau memfitnahku. Mesin jelekmu merusak tambak ikan. Karena takut kedokmu terbongkar, kau potong kabelku. Bicara itu pakai bukti. Kalau tidak ada bukti, kulaporkan kau atas pencemaran nama baik. Biar kau di penjara. Gudang tidak ada CCTV. Karena yakin tidak ada bukti, makanya kau berani menyabotase. Semuanya dengar, kan? Dia tidak punya bukti. Mesin ini adalah barang berbahaya. Xiao Fei, ini terlalu berbahaya. Aku tidak berani lagi pakai jasamu semprot obat. Percayalah padaku, ini sabotase yang disengaja. Tolong beri saya waktu untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? Hampir saja menghilangkan nyawa orang. Kau harus bayar kompensasi 100.000. 100.000? Ini namanya pemerasan. Bibi Liu bahkan lecet pun tidak. Kalau tidak mau ganti rugi, hancurkan saja studionya. Enyah dari desa. Semuanya ikuti aku. Hancurkan tumpukan rongsokannya. Basmi sampai ke akar-akarnya. Siapa yang berani sentuh studioku? Kejadian hari ini aku tanggung jawab penuh.
Coba saja kalau berani mendekat. Kami bekerja jujur, tidak takut kau main kasar. Tanggung jawab penuh. Semua pesanan desa dibatalkan. Pakai apa kau bertahan hidup? Itu urusanku. Dalam 3 hari, aku pasti temukan pelakunya. Bagus, bagus, bagus. Kalau setelah 3 hari tak bisa temukan pelakunya, angkat kaki sendiri dari desa. Hahaha, bisnis ini hanya boleh kulakukan. Mau melawanku? Kau masih terlalu hijau, Kak Fei. Habislah kita, kerja keras kita, reputasi kita hancur semua. Belum selesai. Selama teknologinya nyata, aku bisa pulihkan reputasi kita. Ini bukan sekadar krisis bagi kita, tapi juga satu-satunya harapan bagi perkembangan desa. Tapi gudang tidak ada CCTV. Dia bersikeras mengelak. Kemana kita harus cari bukti? Sepandai-pandainya tupai melompat. Di sudut dinding gudang ada dashcam tersembunyi. Dawei, dashcam lama kakek yang tertinggal di sini masih ada. Bagus. Sudut ini tepat menghadap meja tempat kita biasa menaruh mesin. Cepat hubungkan ke komputer. Lihat apakah kita bisa temukan pelakunya. Kak Fei, cepat berhenti. Jam 2 dini hari benar-benar ada orang yang menyelinap masuk. Postur tubuh dan kepala botaknya ini. Di seluruh desa, selain Wang Qiang siapa lagi? Lihat gunting di tangannya itu. Ternyata benar dia yang merusak kabel baterai. Buktinya sudah kuat. Aku akan cari dia sekarang untuk perhitungan dan bongkar kedoknya. Jangan terburu-buru. Hanya dengan video ini, dia masih bisa mengelak dan menyangkal. Kita masih harus kumpulkan bukti. Dia pakai mesin murahan dan menipu warga desa. Masalah tambak ikan tak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus tuntut hak kita. Sudahlah. Qiang itu preman. Kita takkan bisa menang melawannya. Paman, jangan takut. Kita sudah ada bukti, hanya kurang kesaksian darimu. Xiao Fei, kau benar-benar bisa bantu aku dapatkan uang beli bibit ikanku kembali. Asal Anda tanda tangani surat persetujuan bersaksi, aku jamin akan buat preman itu bayar ganti rugi penuh. Aku akan tanda tangan, dia buatku bangkrut total. Aku takkan melepaskannya begitu saja. Xiao Fei, bukti-bukti yang kau kumpulkan ini, cukup untuk membuatnya hancur reputasinya. Paman Liu, Wang Qiang sudah bertahun-tahun merajalela. Tumor ganas ini harus dicabut dari desa. Baik, sore ini diadakan rapat seluruh warga desa. Aku yang akan pimpin kalian tuntut keadilan. Paman Liu, cuaca panas begini panggil semua orang ada apa? Qiang, kau jangan sombong. Rapat hari ini untuk bongkar kejahatanmu. Haha, tua bangka, tutup mulutmu. Orang seperti kalian berani cari masalah denganku, yang mencari masalah denganmu bukan orang miskin. Tapi keadilan, hari ini kau harus bayar harganya. Batas waktu 3 hari sudah habis. Tidak bisa temukan pelakunya, cepat angkat kaki dari desa. Aku sudah temukan pelakunya. Pelakunya sedang berdiri di sini. Paman Liu, tolong putar videonya. Biar semuanya lihat wajah aslinya. Tidak boleh diputar, dia pasti memalsukan bukti. Semuanya jangan percaya. Mundur kau, benar atau palsu. Warga desa punya mata dan bisa menilai sendiri. Astaga, ternyata benar Qiang yang tengah malam menyelinap ke gudang Xiao Fei. CCTV merekamnya dengan sangat jelas. Kau memotong kabel listrik dan merusak baterai. Video ini hasil editan. Kalian sengaja. Masih mengelak. Di sini masih ada bukti kuat kau menipu warga desa. Bicara omong kosong apa kau? Aku bantu menyemprotkan obat untuk semuanya. Itu semua niat baik. Mesin rongsokan yang kau beli jatuh. Meracuni mati seluruh bibit ikan Paman Yi. Jangan mau ditipu olehnya. Mesinnya jatuh ke air. Membuatku bangkrut total. Jagung keluargaku yang disemprot obatnya juga menguning semua. Ternyata karena mesin murahan itu. Itu karena kalian sendiri yang sial. Kenapa malah menyalahkanku? Catatan pembelian ini menunjukkan, yang kau beli semuanya mesin mainan bekas yang didaur ulang. Atas dasar apa kau periksa pesananku? Kau melanggar privasi. Brengsek, menipu uang hasil keringat warga desa. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Suruh dia ganti rugi. Ganti rugi tanaman kita yang rusak dan bibit ikan yang mati. Kau harus bayar lunas semua kerugian. Kalau tidak, aku akan langsung lapor polisi desa. Ganti rugi penuh. Itu sama saja menguras habis uangku. Aku tidak punya uang, jual saja tokomu. Ini adalah harga yang harus kau bayar atas keserakahanmu. Li Fei, kau memang kejam. Apa kau benar-benar ingin mendesakku sampai mati? Yang mendesakmu adalah keserakahanmu sendiri. Monopoli yang merugikan orang lain. Pasti akhirnya akan hancur. Tim drone Qiang hari ini dibubarkan. Toko obat pertanian ditutup untuk perbaikan. Habislah, usahaku selama 10 tahun hancur total. Hancur total. Sangat melegakan. Desa kita akhirnya berhasil mencabut tumor ganas ini. Saudara-saudara sekalian, ganti rugi atas kejutan yang dialami Bibi Liu dan kerugian kalian semua. Biar aku yang menanggungnya. Xiao Fei, ini tidak boleh. Wang Qiang yang salah. Masa kau yang harus bayar ganti rugi? Tenang saja, ini adalah jaminan purna jual.
Pakai mesin kami pasti takkan pernah rugi. Xiao Fei memang baik hati. Mulai sekarang seluruh ladang di desa hanya akan dilayani oleh dronemu. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita andalkan teknologi untuk raup keuntungan besar bersama-sama. Anak yang baik, berpikiran luas. Beginilah seharusnya seorang petani baru bersikap. Kak Fei, rapat umum baru saja selesai. Kita langsung terima pesanan baru 50 mulahan. Reputasi kita sudah tersebar. Desa sebelah juga mulai cari layanan kita. Bisnis kita meningkat 2 kali lipat. Bukankah kita harus segera beli mesin baru? Benar, beli peralatan yang terbaik. Selain itu, sudah saatnya kita dirikan koperasi. Koperasi, ajak seluruh warga desa untuk bergabung bekerja sama. Aku ingin jadikan desa Lijia desa percontohan pertanian cerdas di seluruh kecamatan. Kiang, tokomu sudah dijual, mau kerja di mana? Kedepannya banyaklah berbuat baik. Jangan suka menjatuhkan orang. Aku akan kembali untuk habisi kalian semua. Li Fei, kau buatku kehilangan segalanya. Dendam ini mutlak harus dibalas. Xiao Fei, minum sup ayam untuk nambah tenaga. Sekarang seluruh desa semua memuji kehebatanmu. Bu, tunggu sampai koperasi kita sudah terbentuk. Akhir tahun nanti aku ajak kalian jalan-jalan. Haha, ibu tidak mau. Asalkan melihat kalian sukses. Hati ibu sudah lebih manis daripada madu, Xiao Fei. Kabupaten akan adakan kompetisi siaran langsung pedesaan. Ini adalah peluang emas. Kalau bisa menangkan kompetisi, produk pertanian desa kita bisa terjual laris. Kau mewakili desa Lijia ikut lomba. Seluruh warga desa akan mendukungmu penuh. Ingin raih juara dan jadi pahlawan. Mimpi saja, segala yang hilang dariku, akan kulampiaskan semuanya padamu di depan netizen seluruh negeri. Hehe, kita bertemu di kompetisi siaran langsung. Akan kubuat kau benar-benar hancur lebur. Laoli, mau ke ladang untuk bekerja ya? Isap rokok dulu istirahat sebentar. Tidak usah. Makan kerugian beli obat mahalmu selama 10 tahun. Jangan pura-pura akrab, sombong sekali kau. Tampaku Wang Qiang, kulihat berapa lama kalian bisa bertahan. Paman Yi, dulu aku yang salah. Jangan masukkan ke hati kelakuanku yang bodoh itu. Qiang, kau menipu uang hasil keringat warga. Hati kami sangat kecewa. Sekelompok orang ini sudah diberi ramuan pemikat oleh Li Fei si bocah itu. Kerja kerasku selama 10 tahun harus hancur oleh seorang bocah ingusan. Sekarang seluruh desa menghindariku. Bahkan kerabat pun tak ada yang datang berkunjung lagi. Li Fei, kau mendesakku ke jalan buntu. Aku juga takkan membiarkanmu hidup tenang. Xiao Fei, koperasi ini benar-benar berkembang pesat. Setiap hari ada pesanan besar. Tentu saja. Sekarang 15 anak muda dari desa kita semua ikut menerbangkan drone dengannya. Siapa sangka, mesin harga puluhan ribu ini sungguh membawa desa kita sukses. Kak Fei, drone koperasi kita sudah bertambah jadi 10 unit. Tim kita semakin kuat, pekerjaan dari beberapa desa tetangga juga kita ambil semua. Pesanan pemetaan ladang sudah penuh. Semua orang bekerja dengan penuh semangat. Dawei, lihat kacang tanah dan jagung yang ditanam warga kualitasnya sangat bagus. Bagus sih, tapi jalurnya ditekan harga oleh tengkulak. Warga tidak bisa dapat untung. Kita adakan siaran langsung. Jual barang-barang bagus desa kita ke seluruh negeri. Ide bagus, langsung melewati perantara. Semua keuntungan akan masuk ke kantong warga. Apa itu jualan lewat siaran langsung? Cuma teriak jualan depan HP bisa jual hasil panen. Ayah, asalkan barangnya bagus. Netizen di seluruh negeri bisa beli barang kita secara langsung. Teman-teman lihatlah, kacang tanah murni alami dari tanah berpasir. Ukurannya besar, kulitnya tipis, wangi dan renyah. Siaran langsung pertama kita untuk bantu petani. Kita harus angkat nama desa Lijia. Xiao Fei, ini kacang kulit merah yang baru saja kupanen. Bantu kakak coba jual, ya. Teman-teman lihat, kacang tanah murni alami dari tanah berpasir. Ukurannya besar, kulitnya tipis, wangi dan renyah. Kak Fei, jumlah penonton sudah tembus 5.000. Netizen mendesak untuk segera dimasukkan ke keranjang belanja. Terima kasih atas dukungannya. 50 kg kacang kulit merah ini langsung kita mulai penjualannya. Ya ampun, sebentar saja 50 kg kacangnya sudah habis terjual. Kakak, tenang saja, semuanya sudah masuk rekening. Nanti langsung ku transfer pada kakak. Saudara-saudara, apalagi produk lokal yang kalian punya, cepat bawa kemari. Hari ini kita jual sampai ludes semua. Xiao Fei, apa 200 telur ayam kampungku ini juga bisa dijual di internet? Pasti bisa. Telur ayam kampung yang paling laku. Langsung ku masukkan ke keranjang belanja untuk Anda. Haha, bagus sekali. Tidak perlu keluar desa. Barang lokal ini langsung jadi uang tunai. Mobil kurir langsung masuk ke desa. Dulu aku bahkan tidak berani membayangkannya. Pesanannya terlalu banyak. Hari ini total kirim 800 paket besar, kita menang total. Semuanya,
Ayo semangat, kita harus buat nama desa Lijia terkenal kemana-mana. Kak, ini uang hasil jual kacangnya. Simpan baik-baik dan hitung jumlahnya. Untung 200 lebih banyak daripada jual ke tengkulak. Xiao Fei, kakak benar-benar berterima kasih padamu. Semuanya bekerjalah dengan giat. Koperasi pasti akan bawa seluruh warga desa kaya bersama. Dompet kita semua benar-benar jadi tebal. Sudah kubilang anak ini bisa diandalkan. Dulu kalian masih kurang percaya padanya. Hahaha. Dulu pemikiran kita yang salah. Kedepannya kita harus lebih banyak dengar saran Xiao Fei. Kabar gembira, Kabupaten sangat menghargai koperasi pertanian kita. Paman Liu, apa kuota untuk kompetisi siaran langsung pedesaan? Sudah disetujui. Benar, kompetisi tingkat kabupaten. Kau mewakili desa Lijia ikut kompetisi. Skala kompetisi siaran langsung ini sangat besar. Kalau kita bisa meraih juara pertama, dan mendapat dukungan, produk pertanian kita bisa benar-benar merambah seluruh negeri. Seluruh desa mengandalkanmu. Pastikan kau menang, ya. Kenapa aku yang sudah bekerja 10 tahun, uangnya malah kau raup semua, merebut bisnisku, menghancurkan mata pencaharianku? Kau pikir urusan ini sudah selesai? Semakin tinggi memanjat, jatuhnya semakin sakit. Kulihat sampai kapan kau bisa sombong. Sampel untuk kompetisi harus dipilih yang terbaik di seluruh desa, yang paling bernas. Telurnya sudah kupilih semua. Jangan sampai merusak reputasi kita. Ayah, ibu, cepatlah istirahat. Besok masih banyak persiapan yang harus dikerjakan. Harapan seluruh desa. Aku mau lihat. Ditonton ratusan ribu orang. Asalkan aku menukar label-label ini. Ada yang patroli. Sebaiknya aku kabur dulu. Kak Fei, peralatannya sudah siap semua. Siaran langsung hari ini pasti akan sukses besar. Tes, 30 desa bersaing di panggung yang sama. Semuanya harus tunjukkan kondisi terbaik. Ayo semangat semua. Biar netizen seluruh negeri melihat pesona desa kita. Ingin pamer lewat kompetisi. Aku justru akan mengacau saat siaran dimulai. Qiang, Xiao Fei, siaran segera dimulai. Ayo ke alun-alun ikut meramaikan. Tentu saja aku pergi. Pertunjukan sehebat ini, bagaimana bisa berlanjut tanpa partisipasiku? Kak, penonton siaran kita sudah tembus 100.000. Halo netizen se-Indonesia, saya perwakilan dari desa Lijia. Mengajak semuanya melihat produk lokal asli. Ini adalah hasil bumi yang ditanam dengan teknologi 100% organik dan bebas polusi. Lihatlah, kacang hasil pupuk presisi drone ini, tiap bijinya bernas. Gila, baru masuk 1000 pesanan. Langsung ludes dalam sekejap. Terima kasih semuanya. Kami desa Lijia pasti akan mengirim barang dengan kualitas dan kuantitas terjamin. Semuanya dengar, kan? Produk pertanian kita sudah terkenal se-Indonesia. Xiao Fei benar-benar sukses. Sebagai ayahnya, aku merasa sangat bangga. Jalan memajukan pertanian lewat teknologi ini, anak ini sudah paham betul. Mau raih juara dan kaya raya, hari ini akan kubuat kau hancur reputasinya. Ratusan ribu orang sedang menonton. Pas sekali, biar seluruh internet melihat keburukanmu. Li Fei, masa jayamu sudah berakhir. Turun kau. Semuanya, jangan beli. Yang dia jual semuanya produk beracun dan berkualitas rendah. Wang Qiang, kau gila, ini siaran langsung nasional. Kau cari masalah. Kau akhirnya datang juga, iri melihat semuanya jadi kaya, lalu datang untuk buat kekacauan lagi. Drone miliknya memancarkan radiasi. Makan sayur darinya bisa bikin sakit. Omong kosong, laporan uji kualitas kami transparan dan terbuka. Berhenti menyebar rumor, semuanya palsu. Hari ini aku akan bertindak atas nama keadilan. Menghancurkan toko penipu ini. Sudah puas bikin onarnya, 100.000 netizen sedang melihat tingkah memalukanmu ini. Lihat ya lihat saja, aku takkan membiarkanmu meraup uang dengan mulus. Demi keuntungan pribadimu sendiri. Kau bahkan mau menghancurkan mata pencaharian seluruh desa. Keparat, kompetisi ini menyangkut hajat seluruh desa. Beraninya kau datang mengacau, bajingan. Biasanya menindas orang biarlah. Tapi hari ini kami takkan mengampunimu. Semuanya, maju, usir dia. Jangan sampai dia merusak urusan penting desa. Siapa yang berani sentuh mesin ini? Akan kuhancurkan, biar kalian tidak bisa siaran. Konyol sekali, coba kau lihat layar. Bagaimana para netizen memakimu? Semua bilang kau seperti badut. Konspirasimu sudah terbongkar. Netizen bilang ini jelas-jelas preman desa, yang sengaja bikin onar, omong kosong. Ini pasti akun bayaran. Dia benar-benar jual barang beracun yang bahayakan orang. Ini ada laporan uji mutu tingkat kabupaten. Bisa dilihat di seluruh internet. Ini adalah bukti kuat. Kau bukan cuma kalah dalam bisnis, tapi juga kehilangan hati nurani.
Seluruh internet akan mengingatmu. Matikan siarannya. Kalian ini melanggar hak privasiku. HMPH, bikin onar di depan umum begini. Hak privasi apanya? Kuhancurkan ini. Selama tidak terekam. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau pikir aku tidak bersiap-siap? Di sekitar sini masih ada 4 kamera cadangan. 360 derajat tanpa titik buta. Tingkah memalukanmu sudah terekam semua. Tangkap dia dan serahkan ke keamanan desa. Jangan sampai dia kabur. Apa yang kalian lakukan? Aku ini warga satu desa, kalian tidak bisa memperlakukanku begini. Satu desa. Apa kau memikirkan itu saat menipu kami dengan obat mahal dan meracuni bibit ikan kami? Habislah. Habis semua. Hidupku kali ini benar-benar hancur total. Yang menghancurkanmu bukan orang lain. Tapi hati busukmu sendiri yang serakah tak ada habisnya. Tarik dia bangun dan bawa pergi. Tunggu sampai siaran langsung selesai. Seluruh desa akan rapat untuk buat perhitungan denganmu. Kak Fei, cepat lihat. Setelah keributan tadi, Penonton siaran langsung kita membludak. Semua orang tidak kabur ketakutan. penonton malah tembus 200.000. Hahaha. Netizen bilang melihat preman desa dihajar itu sangat memuaskan. Semuanya gila-gilaan belanja untuk mendukung kita. Terima kasih semuanya telah mendukung keadilan. Kami hanya cari uang halal dengan hati nurani. Untuk semua produk lokal ini, garansi palsu ganti 10 kali lipat. Pasti terpercaya. Telur ayam kampung kakek Chen. 2000 stok yang ada di rumah sekarang sudah habis terjual. Telur dari setengah bulan ludes direbut dalam beberapa detik. Hidup kita kini punya harapan. Xiao Fei benar-benar pahlawan besar desa kita. Dulu nyawa kakeknya tidak kuselamatkan dengan sia-sia. Anak ini datang untuk membalas budi. Kak Fei, stok seluruh desa sudah habis. Nilai penjualan tembus 500.000 yuan. 500.000 yuan. Ini lebih banyak dari pendapatan bertani seluruh desa selama setahun. Hasil ini pasti meraih juara pertama tingkat kabupaten. Dana dukungan 100.000 yuan sudah di tangan. Saudara-saudara sekalian, kita jadi juara. Semua produk pertanian habis terjual. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Kita Desa Lijia akhirnya bangkit kembali. Era baru milik desa kita hari ini. Benar-benar telah dimulai. Pak Tua, kau dengar tidak? 500.000 yuan, anak kita benar-benar berhasil melakukan hal besar. Tentu saja. Dulu aku malah mengiranya cuma cari masalah. Aku benar-benar tidak tahu diuntung. Kedepannya kita turuti saja kata Xiao Fei. Kehidupan yang baik ini sepenuhnya berkat teknologi tingginya itu. Xiao Fei, ada pemberitahuan dari kabupaten. Dana dukungan 100.000 yuan besok akan diturunkan. Bagus sekali. Dengan uang ini, koperasi bisa perbesar skalanya. Uang sebesar ini mau dipakai untuk apa? Seluruh warga desa menunggu kau membuat keputusan. Pertama, beli drone pertanian model terbaru. Kemudian, perbaiki jalan di desa. Memperbaiki jalan itu proyek besar. Loh, kau tidak pakai uang ini untuk bangun rumah baru. Mau kaya, perbaiki jalan dulu. Visi Kak Fei bukan cuma untuk kepentingan pribadi lagi. Kalau jalan sudah bagus, produk pertanian baru bisa diangkut keluar. Mendorong seluruh desa untuk jadi makmur. Hebat. Bisa memiliki mahasiswa yang pulang kampung sepertimu, ini benar-benar keberuntungan seluruh desa. Asalkan kita bersatu padu, kita pasti bisa jadi desa percontohan nasional. Aku tak terima, kenapa dia yang jadi pahlawan, sedangkan aku berakhir seperti ini. Tutup mulutmu, banyak berbuat jahat pasti kena karma. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Jalan baru majukan pertanian dengan teknologi kini resmi dimulai. Xiao Fei, dana dukungan 100.000 itu dipakai dengan sangat layak. Desa kita sekarang sudah punya jalan beton, jalannya sudah terhubung, produk pertanian koperasi bisa diangkut keluar lebih cepat. Kedepannya tak takut lagi kalau turun hujan, truk besar bisa langsung masuk ke desa. Kak Fei, hari ini ada 5 anak muda lagi yang pulang kampung dari merantau. Bagus sekali, koperasi kita kebetulan butuh tenaga yang mengerti teknologi. Mereka semua menonton siaran langsungmu. Semuanya bilang ingin ikut denganmu melakukan hal besar. Anak muda pada pulang ke desa Lijia kita. Kali ini kita benar-benar punya masa depan cerah. Paman Liu, tenang saja. Aku pasti akan ajarkan teknologinya pada mereka tanpa sisa. Pergilah ke pusat pelatihan teknologimu. Dan lihatlah anak-anak muda itu. Semuanya perhatikan, saat menyemprot pohon buah perhatikan ketinggiannya. Harus sangat presisi. Kak Fei, sistem pintar ini benar-benar canggih. Jauh lebih bagus daripada kerja di pabrik elektronik. Asalkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Kita juga bisa hasilkan banyak uang di kampung sendiri. Kak Fei, drone pemetaan model terbaru sudah datang. Performanya super tangguh, keren sekali. Dengan alat ini, seluruh ladang di desa ini bisa didigitalisasi. benar, kedepannya bertani mengandalkan data. Mewujudkan mekanisasi secara menyeluruh. Minggu depan adalah panen musim gugur.
Kita harus tunjukkan pada semua kekuatan mekanisasi. Mesin penuai dan drone sudah disiapkan semua. Dijamin tiap butir hasil panen masuk ke lumbung. Beritahu warga desa, panen musim gugur tahun ini, koperasi kita yang borong semua. Istriku, lihat mesin besar itu lewat. Jagungnya sudah dipanen semua. Astaga, kita manual butuh berhari-hari. Mesin itu beres sebentar saja. Hahaha. Ini semua teknologi tinggi yang dibawa anak kita. Benar-benar menghemat tenaga. Bibi, ladangku tahun ini panen raya. Produksinya naik lebih dari 2 kali lipat. Ini semua berkat pemupukan presisi dari Xiao Fei. Tidak membuang setetes cairan obat pun. Benar sekali, kan? Ikut bekerja dengan Xiao Fei. Kehidupan kita benar-benar telah berubah total. Dawei, data hasil panen seluruh desa sudah keluar. Lebih tinggi 30% dari tahun lalu. Kualitasnya juga kelas atas. Para pelanggan di siaran langsung berebutan membelinya. Kita beli dengan harga tertinggi. Mutlak tidak boleh biarkan warga desa merugi. Semuanya, harap tenang. Koperasi hari ini akan bagikan dividen akhir tahun pada kalian. Senang sekali. Bukan cuma hasilkan uang dari jual panen, tapi juga bisa dapat pembagian dividen. Paman Jia, ini 20.000 milik keluarga Anda. Silakan dihitung dan simpan baik-baik. Xiao Fei, Paman sudah hidup lebih dari separuh baya. Baru kali ini lihat uang tunai sebanyak ini. Paman tenang saja, ini baru awalnya saja. Tahun depan kita akan hasilkan lebih banyak lagi. Kau benar-benar penolong besar desa kita, membawa kita semua lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, rata-rata pendapatan warga desa kita tahun ini naik hingga 2 kali lipat penuh. Bagus sekali. Ikut Xiao Fei, akhirnya kita bisa hidup enak. Kita bukan cuma lepas dari kemiskinan, tapi juga jadi desa paling makmur sekecamatan. Alun-alun budaya yang baru dibangun ini sungguh megah. Lampu-lampunya terang benderang. Itu karena Xiao Fei sudah dapat uang tapi tidak lupa daratan. Dia melakukan banyak hal nyata untuk desa ini. Anak kita sejak kecil memang baik hati. Sekarang kalau keluar rumah aku merasa sangat bangga. Dahai memiliki putra yang hebat, kau akan bahagia di sisa hidupmu. Berhenti merokoklah, harus jaga kesehatanmu baik-baik, biar bisa bantu Xiao Fei jaga mesin beberapa tahun lagi, hahaha. Tulang tuamu ini masih kuat kok, hari-hari indah masih menanti. Kak Fei, minum air. Melihat semuanya sebahagia ini, benar-benar merasa sangat bangga. Inilah makna sebenarnya pulang kampung, membuat semua orang hidup damai dan sejahtera. Apalagi, kabupaten berencana beri desa kita penghargaan desa percontohan unggulan. Dawei, selama ini syukurlah ada kau yang menemaniku. Sobat, terima kasih, kita bersaudara, untuk apa berterima kasih? Ikut bekerja denganmu, hidupku baru terasa berwarna. Besok kita realisasikan cetak biru pabrik pengolahan. Kita akan bangun rantai industrinya. Pabriknya harus penuhi standar perlindungan lingkungan tertinggi. Tidak boleh ada polusi. Presdirli, tenang saja. Semua akan pakai bahan yang terbaik. Kualitasnya terjamin. Di sebelah sana sisakan untuk gudang rantai dingin. Nantinya produk segar bisa langsung dikirim ke seluruh negeri. Kak Fei, beberapa supermarket besar di kota ingin tanda tangani kontrak pasokan. Bagus sekali, dengan jalur penjualan yang stabil. Produk pertanian kita takkan bingung mau dijual kemana. Ucapanmu benar-benar terbukti. Menempuh jalur branding barulah jalan keluar yang sebenarnya. Jangan lari-lari, hati-hati. Lingkungan TK yang baru ini cukup bagus, kan? Untunglah ada kau yang beri dana bangun sekolah. Anak-anak jadi tidak perlu berdesakan pergi ke kecamatan. Pendidikan adalah fondasi utama. Jangan sampai anak-anak desa kita kalah sebelum mulai. Xiao Fei, kau membawa desa kita keluar dari kesulitan. Paman mewakili semuanya berterima kasih padamu. Paman Liu, jangan berkata begitu. Aku besar di desa ini. Sudah sepantasnya aku melakukannya. Dulu kita sangat takut pada kemiskinan. Sekarang kita akhirnya bisa hidup bermartabat. Nak, sedang melamunkan apa berdiri sendirian di sini? Hanya sedang memikirkan sesuatu. Kakek Chen, Anda datang. Melihat desa kita ini, rasanya seperti sedang bermimpi saja. Ini bukanlah mimpi. Ini adalah hasil perjuangan kerasmu selangkah demi selangkah. Lihatlah deretan rumah baru itu. Itu semua adalah berkah yang kau bawa untuk warga desa. Tanpa dukungan semuanya, dan tanpa bantuan kakek dulu, aku takkan sampai di titik ini. Itu karena kakekmu banyak beramal baik, dan juga karena sifat pantang menyerah dalam dirimu. Setahun lalu saat mesinku dihancurkan di sini, aku benar-benar mengira aku sudah menemui jalan buntu. Tapi nyatanya kau tak menyerah begitu saja. Kau dengan keras kepala merintis jalan kekayaan dengan teknologi. Selama kita tak menyerah, tanah paling tandus pun akan menghasilkan buah yang manis. Nak, kakekmu pasti akan sangat bahagia melihat semua ini. Aku akan menjaga ladang ini, dan jadikan pertanian Lijia sebagai lumbung harta karun. Kakek Chen, lihatlah, rombongan kunjungan dari luar daerah sudah datang. Ayo kita sambut para tamu.
Dawei, mesin pemetaan generasi baru kita akhirnya berhasil. Pengujian sistem sempurna. Akurasi peringatan dini hama penyakit capai 100%. Dengan alat ini, pertanian desa kita bisa didigitalisasi sepenuhnya. Xiao Fei, dokumen dari pemerintah kota sudah turun. Benar-benar kabar gembira. Paman Liu, apa kota sudah rencanakan pabrik pengolahan berskala besar? Sudah disetujui? Ya, bukan cuma disetujui. Pemerintah kota juga menunjukmu jadi direktur teknis. Hebat sekali, begitu pabrik pengolahan dibangun, rantai industri desa kita akan menjadi sempurna. Paman Liu tenang saja, aku terima tanggung jawab ini. Kujamin akan pimpin semuanya bekerja dengan baik. Hahaha, ayo, kita pergi lihat ke ladang. Rombongan kunjungan dari luar daerah akan segera tiba. Lihat, betapa suburnya tanaman panen tahun ini. Tanpa bantuan kakek dulu, takkan ada aku yang sekarang. Itu karena kegigihanmu sendiri. Secara keras kepala menggunakan teknologi untuk merintis jalan baru. Ini baru permulaan. Aku masih ingin kembangkan pariwisata penerbangan rendah. Untuk membuat semuanya jadi lebih makmur. Kak Fei, rombongan kunjungan dari luar provinsi sudah datang. Semuanya sedang menunggu Anda di gerbang desa. Ayo, kita pergi ke sana dan jelaskan pada tamu-tamu kita tentang pengalaman dalam bertani cerdas. Hari ini kita harus benar-benar membuka wawasan mereka, biar mereka tahu kehebatan kita. Saudara-saudara sekalian, mekanisasi menyeluruh telah membuat produksi panen kita berlipat ganda. Bukan cuma hasil panen yang tinggi, melalui siaran langsung, seluruh keuntungan bisa tetap berada di desa ini. Percayalah pada teknologi, desa manapun bisa raih kemakmuran bersama. Kak Fei, banyak sekali yang memberikan acungan jempol. Mereka semua memuji kita. Terima kasih atas dukungan semuanya. Selamat datang dan berwisata di Desa Lijia. Desa kita sekarang sudah jadi desa percontohan, terkenal se-Indonesia. Dawei, semakin terkenal, tanggung jawab makin besar. Kita tidak boleh sombong. Aku tahu, selanjutnya kita harus merealisasikan proyek wisata penerbangan rendah. Pohon tua ini telah jadi saksi penderitaan desa, dan kini menyambut kehidupan baru. Xiao Hui, cepat lihat, ada mobil van hitam besar datang ke gerbang desa. Mobil siapa itu? Kita tidak ada janji dengan tamu hari ini. Kelihatannya bukan orang sembarangan. Tunggu, plat nomornya dari ibu kota provinsi. Langsung mengarah ke tempat kita. Siapapun itu, yang datang adalah tamu. Ayo kita bersiap menyambut mereka. Kak Fei, sepertinya ada orang penting yang sengaja mencarimu. Anda pasti Li Fei, kan? Sudah lama saya mendengar nama Anda. Saya perwakilan dari Teng Fei Teknologi. Halo, perusahaan teknologi pertanian papan atas di negeri ini. Senang bertemu. Kami sudah memantau cukup lama. Kami ingin mengundang Anda dalam sebuah proyek besar. Proyek besar tingkat nasional. Kak Fei, kita benar-benar akan melesat terbang sekarang. Terima kasih atas kepercayaan perusahaan Anda. Kalau boleh tahu apa bentuk spesifik kerjasamanya, bersama membangun kawasan percontohan pertanian cerdas dan penerbangan rendah terbesar se-Indonesia, mempromosikan teknologi drone ke seluruh negeri, dan sejahterakan lebih banyak rakyat. Benar, kami butuh bakat yang mengerti teknologi, dan punya dedikasi seperti Anda. Tawarannya sangat bagus, tapi akar saya ada di Desa Lijia. Saya takkan pernah pergi. Anda tidak perlu pergi. Markas inti kawasan percontohannya akan didirikan di Desa Lijia. Markas besar di desa kita. Itu benar-benar berkah bagi seluruh desa. Asalkan Anda setuju bekerja sama. Dana investasi awal akan cair besok. Uang sebanyak ini. Aku tidak salah dengar, kan? Desa kita benar-benar akan melesat terbang. Xiao Fei, ini proyek besar tingkat nasional. Jangan sampai dilewatkan. Boleh saja kita bekerja sama, tapi ada satu syarat. Seluruh warga desa harus punya andil saham. Tidak masalah. Yang kami inginkan justru model percontohan kemakmuran bersama. Bagus, demi masa depan pertanian negeri ini. Senang bekerja sama dengan Anda. Presdir Li punya visi yang luar biasa. Masa depan Desa Lijia pasti akan lebih gemilang. Dawei, setahun lalu saat aku baru pulang, mesinku dihancurkan. Aku hampir saja putus asa. Ya, siapa sangka, hari ini kita bisa bangun bisnis sebesar ini. Itu karena aku percaya, tanah takkan pernah mengkhianati orang yang bekerja keras dan berkeringat. Xiao Fei, generasi kalian benar-benar telah mengubah nasib petani. Kakek, teknologi itu sayapnya, akarnya tetaplah kerja keras yang kalian wariskan. Lihatlah bongkahan besi terbang itu. Sekarang rasanya makin dilihat makin sedap dipandang. Xiao Fei, di pusat pelatihan penuh sesak orang. Semuanya datang mau berguru. Kak Fei, Tim kita sekarang benar-benar dipenuhi orang-orang berbakat. ajari mereka semuanya sampai bisa. Tim kita akan makin lama makin besar. Dawei, nyalakan sistem jejaring nasional. Mulai babak baru pemetaan ladang. Sistem terhubung.
Data mulai disinkronkan ke platform cloud pertanian nasional. Gelombang pertanian cerdas hari ini menyapu seluruh negeri dari desa Lijia. Benar-benar tidak terbayangkan betapa majunya teknologi sekarang. Paman Liu, kedepannya menjadi petani adalah profesi yang terhormat. Desa Lijia kita ini semakin lama semakin maju. Kak Fei, lihat. Ada 3 desa dari luar provinsi yang minta dukungan teknis lagi. Segera kirim operator andalan kita ke sana. Jangan biarkan sejengkal tanah pun terbengkalai. Siap, percikan api dari teknologi pertanian kita. Segera disebar ke seluruh pelosok negeri. Revitalisasi pedesaan adalah keajaiban yang kita bangun dari langkah kaki dan keringat kita. Kak Fei, teleponmu bunyi. Panggilan dari nomor asing luar negeri. Undangan pameran mesin pertanian internasional. Kita akan jual drone kita ini sampai ke luar negeri.